Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan hasil artikel saya mengenai perkembangan keagamaan anak dan pendidikan anak. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan yang pertama diberikan kepada anak yaitu berupa kasih sayang dan nasihat. Sebab kasih sayang dan nasihat ini merupakan pengaruh yang sangat positif terhadap perkembangan maupun pertumbuhan anak. Dan pendidikan kasih sayang maupun nasihat ini juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Luqman ayat 13, di mana di sana menjelaskan bagaimana Luqman bersikap lemah lembut saat menasihati anaknya dengan menggunakan kata, "Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Selanjutnya, perkembangan keagamaan atau religiulitas. Pada usia anak itu mempunyai peran yang sangat penting, baik bagi perkembangan religiulitas pada anak itu sendiri maupun usia selanjutnya. Penanaman nilai-nilai keagamaan menyangkut konsep tentang ketuhanan, ibadah maupun nilai moral yang berlangsung sejak dini mampu membentuk religiulitas anak dan mengakar secara kuat dan mempunyai pengaruh sepanjang hidupnya. Hal ini dapat terjadi karena pada usia tersebut diri anak belum mempunyai konsep dasar yang dapat digunakan untuk menolak ataupun menyetujui segala yang masuk kepada dirinya. Maka nilai-nilai agama yang ditanamkan akan menjadi warna pertama dari dasar konsep di dalam diri anak. Pada proses selanjutnya, nilai agama yang telah mewarnai sang anak tersebut akan terbentuk menjadi kata hati, conscience, yang pada usia remaja akan menjadi dasar penilaian maupun penyaringan terhadap nilai-nilai yang diterimanya, nilai yang masuk kepada atau di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan ini menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak akan terulang kembali. Dalam perkembangan, manusia ini mengalami perubahan-perubahan yang sedikit banyaknya bersifat menetap dan tidak dapat diulangi lagi. Karena perkembangan menunjukkan adanya suatu perubahan yang lebih maju ke arah yang lebih tetap. Selanjutnya yaitu keagamaan. Keagamaan ini berasal dari kata agama dan yang mendapatkan awalan huruf ke dan akhiran an, keagamaan, yang berarti adalah kepercayaan kepada Tuhan, hal-hal yang gaib. Maksud hal-hal yang gaib adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh panca indera mata, yang memiliki kekuatan besar, akidah. Di dalam bukunya Psikolog Agama karya Jalaluddin Rahmat, menurut Harun Nasution, agama ini mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud yaitu berasal dari suatu kekuatan yang lebih dari manusia sebagai kekuatan yang gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan sendiri ini merupakan suatu bimbingan atau peran secara sadar. Pendidikan itu meliputi dua hal ya, yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Tetapi pendidikan ini merupakan peran yang secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik maupun anak menuju terbentuknya suatu kepribadian yang utama atau yang baik. Selanjutnya yaitu anak. Anak ini menurut para ahli dikatakan bahwa anak ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Anak ini harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam rangka memberikan pendidikan agama bagi anak, hendaknya orang tua harus menjadikan contoh suatu teladan terhadap anak-anaknya sesuai ajaran Islam. Karena di sini hubungan orang tua dengan anak ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dan memiliki perkembangan sangat pengaruh
besar terhadap perkembangan jiwa anak. Andai kata hubungan orang tua dengan anak tidak baik, maka kemungkinan sikap anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantulkan sikapnya terhadap orang tuanya. Mungkin ia akan menolak kepercayaan kepada Allah atau menjadi acuh tak acuh terhadap ketentuan agama. Sebab apa? Karena sumber pembinaan rohani anak adalah orang tuanya sendiri. Dari hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar itu bahwasanya di sana ada hadis ridwallahi fi ridho walidaini wa suhatullahi fi suhatil walidaini. Sesungguhnya ridhonya Allah yaitu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Selanjutnya, di dalam aspek pendidikan agama juga ditanamkan oleh orang tua pada usia bayi maupun anak-anak. Sebagai berikut, yang pertama yang harus ditanamkan yaitu disunatkan menggembirakan pada saat kelahirannya. Bagi seorang muslim disunatkan menggembirakan dan membahagiakan saudaranya yang melahirkan anak. Dimaksudkan apa? Untuk menguatkan suatu ikatan persaudaraan dan menghargai kehadiran bayi tersebut sebagai anggota baru keluarga di situ. Dan tangis kelahiran tersebut itu merupakan suatu isyarat yang menggembirakan. Pada saat itu, jika tidak mengucapkan secara langsung salam gembira kepadanya, cukup bagi umat untuk mendoakan kelahirannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengazani atau mengamati atau mengiqomahi, sama aja. Di antara ajaran Islam terhadap anak yang baru lahir ialah mengazani di telinga kanan dan mengamati di telinga kiri. Langsung pada saat dilahirkan ke dunia oleh orang di dekatnya atau orang tuanya sendiri. Karena rahasia mengazani maupun mengiqomah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Tahfatul Maudud ialah agar gerakan pertama kali yang didengar manusia ialah kalimat yang paling agung yang mengandung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesaksian pertama memasuki dunia sebagaimana mentalkinkan kalimat tauhid ketika meninggal dunia. Yang ketiga yaitu mengakikahkan anak. Mengakikahkan anak ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Sebab mengakikah anak ini disunatkan menurut mayoritas dan ahli fikih. Akikah adalah menyembelih kambing untuk menyelamati bayi yang baru lahir dan sekaligus memberikannya sebagai sedekah kepada fakir miskin. Hukumnya sunnah menyembelih akikah itu. Lebih jauh dari itu dapat disimak bahwa pada hakikatnya akikah itu benar-benar sunnah yang perlu dilakukan sehingga dikatakan sebagai penekaan bahwa untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Dengan akikah ini pula secara tidak langsung orang tua mengajarkan kepada baby, anaknya tadi, bahwa memberi makan kepada orang lain adalah sesuatu yang terpuji di dalam ajaran Islam. Sehingga nantinya bila mereka sudah berkembang dan tumbuh menjadi dewasa maupun besar, ia akan memiliki jiwa dan perasaan yang mau berkorban untuk orang lain. Selanjutnya itu yang keempat, mendidik melaksanakan sholat, suatu kegiatan ibadah. Berkenaan dengan perkembangan anak yang lebih matang, maka seorang ayah maupun ibu berkewajiban untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, dan akhlak anaknya untuk memasuki dan menghadapi kerasnya arus gelombang kehidupan, gelombang yang naik turun seperti itu. Untuk itu sejak dini sebaiknya orang tua memerintahkan dan menekankan kepada anak-anaknya untuk mengerjakan ajaran-ajaran agama yang mampu untuk dilakukannya, yang tertentu sesuai dengan perkembangan jiwa, yaitu seperti sholat yang harus dikerjakan 1 hari 5 kali. Selanjutnya pengembangan dari pendidikan anak. Pendidikan ini merupakan totalitas potensi anak, ya, antara lain fisik, motorik, intelektual, moral,
sosial, dan emosional. Ajaran Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 di dalam pendidikan, yakni pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Yang pertama, pendidikan akidah. Mengapa Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi yang paling mendasar, terlebih pada kehidupan anak? Karena dasar-dasar akidah harus terus-menerus disirami, ditanami, dipupuk pada diri anak agar setiap perkembangan maupun pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar dan memiliki pondasi yang kuat. Yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Sebagaimana yang sudah termaktub di dalam ajaran fikih Islam yang menyatakan bahwa pendidikan ibadah hendaknya diajarkan mulai dari masa kanak-kanak atau masa usia dini agar mereka terbiasa istiqomah melaksanakan suatu ajaran Islam, yaitu yang dianjurkan dilaksanakan oleh orang Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Akhlak itu merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan beraneka ragam perbuatan dengan gampang dan mudah. Karena di dalam diri manusia itu memiliki 2 sifat, yaitu baik dan buruk. Akhlak pun seperti itu, akhlak mahmudah maupun akhlak mazmumah. Tanpa memerlukan pertimbangan maupun pemikiran, ketika akhlak itu sudah tertanam, maka akan terpraktekkan maupun akan tertanam di jiwa anak. Selanjutnya yaitu dari Abu Gudah dalam bukunya yang berjudul Al-Rasul Al-Muta'allim Sallallahu Alaihi Wasallam wa Asalibuhu fi Al-Ta'lim, menyatakan bahwa dalam proses pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan metode yang dianggap beliau paling baik, paling tepat sasaran, sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak, mudah dipahami, mudah dicerna oleh akal, dan tidak kalah penting mudah diingat. Yang pertama, metode dialog Qurani dan Nabawi. Di sini pembicaraan di antara 2 orang atau lebih melalui suatu tanya jawab, suatu interaksi yang di dalamnya ada kesatuan inti pembicaraan, sehingga dialog ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemikiran antara manusia. Yang kedua yaitu metode kisah Al-Quran dan Nabawi, berupa cara mendidik anak melalui media cerita tentang kisah-kisah teladan yang ada di dalam Al-Quran maupun pada masa Islam generasi pertama. Ini bisa diterapkan ketika anak susah tidur. Jadi orang tua bisa mendongengkan, bisa menceritakan kisah Nabi, kisah 25 Nabi, seperti itu. Selanjutnya yaitu metode keteladanan. Keteladanan merupakan suatu metode yang sangat efektif dalam mendidik anak. Tanpa keteladanan orang tua akan sulit mendapatkan ketaatan yang mutlak dari anaknya, karena anak ini identik dengan menirukan sikap dari orang tua. Apa yang diajarkan orang tua, apa yang dia lihat, apa yang sering dia dengar akan secara tidak langsung akan tertanamkan. Selanjutnya yaitu metode praktek dan perbuatan. Metode ini merupakan pendidikan dengan cara mengajari anak secara langsung tanpa memberi teori yang bertele-tele, jadi praktek langsung. Metode ini bisa dipakai misalnya di dalam mengajarkan adab-adab sehari-hari. Misalnya cara makan, adab minum, tidak boleh berdiri, harus membaca basmalah, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kelima, metode ibrah dan mauizah. Di sini anak diajak untuk bisa mengambil setiap pembelajaran atau hikmah dari setiap peristiwa kehidupan yang dialami anak. Di dalam kehidupan anak pasti akan mengalami suatu permasalahan, suatu kebaikan, suatu keburukan. Nah, di situ bisa diambil hikmahnya. Selanjutnya yaitu yang keenam, metode targhib dan tarhib. Istilah lain dari metode ini adalah reward atau punishment. Melalui metode ini anak akan mengetahui konsekuensi dari setiap keputusan maupun perbuatan yang diambil. Jadi reward ini tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, enggak. Orang tua tersenyum kepada anak itu sudah merupakan reward. Memuji anak dan memberi nasihat bahwa
ini benar dan salah itu juga sudah merupakan suatu reward. Dan pas main, punishment ini juga harus diterapkan kepada anak. Karena apa? Punishment ini bertujuan untuk membuat anak tidak mengulanginya lagi perbuatan yang atau kesalahan yang sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari perkembangan keagamaan anak dan pendidikan anak. Perkembangan pendidikan agama ini memegang peran yang sangat penting. Jadi, jika anak mendapatkan pendidikan agama dengan baik, maka anak akan menjadi orang yang taat di dalam beragama. Tetapi sebaliknya, bila benih agama yang dibawa itu tidak dipupuk, tidak dibina, tidak disiram dengan baik, maka anak akan menjadi orang yang tidak beragama ataupun jauh dari agama. Karena itu, potensi yang telah dimiliki itu harus dikembangkan dengan baik oleh orang yang lebih dewasa, seperti orang tua, melalui bimbingannya, pemeliharaannya yang mantap sesuai dengan pertumbuhannya, sesuai tingkat usianya, dan pemberian stimulus dan fasilitas yang tepat pada masa ini, masa anak-anak, akan sangat berpengaruh pada proses perkembangan keagamaan anak itu sendiri. Dan di dalam upaya perkembangan keagamaan terhadap anak harus menggunakan suatu metode atau suatu strategi tertentu. Dalam artian, strategi pengembangan jiwa agama pada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhannya yang telah dan yang akan dilalui. Jadi pemberian pengajaran agama pada anak itu selalu disesuaikan dengan usia, situasi, dan pengalamannya. Mungkin itu pembahasan dari artikel saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ingin memberi saran, masukan, kritik, silahkan. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.